Puter. Oke, sip. Hai, apa kabar? Hai, apa Tiba-tiba udah, kabar? tiba-tiba udah Desember ya? Iya, gimana yang lo bilang kerjanya Januari, Februari, Maret, Iya, Desember? tiba-tiba Desember. Karena selama ini WFH nggak jelas, pendapatan naik turun, tiba-tiba, loh, udah 2021 sebentar lagi. Yoi. Gitu. Ya, kita masih belum bisa ketemu ya, karena menjaga kesehatan masing-masing. Iya, sedih ya, tapi ya sudahlah. Tadinya sih gue pengennya kayak pengen bikin podcast gitu tapi ketemu cuma ya udah deh itu nanti kali ya kalau udah ketemu vaksin kali ya. Vaksinnya juga belum tentu bagus. Ya, Yakin lo mau vaksin kalau bisa? ya nggak tahu lah. Tapi Presidennya aja nggak yakin. di Inggris sih udah resmi ya. Iya tuh. Ini Mau bahas film apa? Crown apa Gambit? lu gimana? Masih sering nonton? Mas, ya nontonnya di otomatis di streaming. Gue di streaming ada 3. Ada Akhirnya gue Netflix, kemarin nonton Mulan. Mulan. Cukup mengecewakan lah. Biasa aja. Apa Ya jadi kan? kita mau bahas apa nih? Gue mau bahas Queen of Gambit deh. Oke, sebelum ngebahas itu, gue coba share screen tentang Queen of Gambit ya, Keren. biar biar keren. Kita coba sebentar kita search Queen's Gambit ya. Kita lihat deh. Gue belum kelar nontonnya, Pen. Siapa? Gue belum kelar nontonnya. Gambit. Ah, Hmm. coba kita lihat trailernya ya. Yuk. Gambit. Men are going to come along and want to teach you things. Doesn't make them any smarter. You just let them blow by, and you go on ahead and do just what and how you feel like. Someday you're going to be all alone, so you need to figure out how to take care of yourself. Tell the readers of life how it feels to be a girl among all those men. I don't mind it. Chess isn't always competitive. Chess can also be beautiful. You're an orphan, Beth. I'm fine being alone. I feel safe in an entire world of just 64 squares. Creativity and psychosis often go hand in hand. Or for that matter, genius and madness. There's no player in the world as gifted as you are. There is one player that scares me. Who? The Russian. Don't make me over. He is a world champion. Now that I'd do anything for you. I'm supposed to go to Russia. Oke, Pen. So, what do you think about Gambit? Gue pertama tuh kan udah heboh ya, maksudnya reviewnya tuh di mana-mana tuh udah rame banget. Gue tuh sama sekali nggak tertarik nonton karena gue nggak ngerti catur. Oke. Kayak gimana pun yang namanya katanya main catur tuh asik apa segala macam, gue tuh nggak masuk otak gue yang namanya main catur tuh nggak ngerti. Terus nggak taunya kemarin si Indra, ingat temen kita si Indra yang itu. Jadi dia tuh review di Instastory, reviewnya cuma bilang bagus gitu lah. Terus gue gue yang udah keren beneran gitu. Keren Mbak, coba aja. Awalnya sih agak membosankan tapi lama-lama seru gitu. Terus gue ya udah deh. Terus gue lihat cuma 7 seri kan, cuma 7. Nggak terlalu lama lah gitu. Gue nggak terlalu menghabiskan waktu gitu. Ya udah akhirnya gue nonton.
Dan menurut gue keren banget si Gambit, si Beth ini ya. Dia tuh perjalanan hidupnya, pengembangan karakter dia tuh dari mulai dia itu anak yatim piatu yang pendiam, pemalu, nggak bisa ngapa-ngapain, tiba-tiba berubah jadi seorang juara catur yang pinter, cantik, keren, modis. Menurut gue inilah apa namanya ya, si Anna Taylor-Joy ini memang gue ngefans sama dia karena dia tuh mukanya unik gitu. Iya, benar-benar. Uniknya tuh, cantiknya tuh unik gitu. Dia tuh nggak kayak cantik yang biasa gitu. Iya. Kemarin gue Google dia tuh ternyata Argentina, orang Argentina. Oh, gue pikir kayak Eropa Timur soalnya. Bapaknya Argentina, emaknya Amerika. Oh. Gitu. Jadi makanya mukanya tuh lain gitu. Nah, jadi ya udah, terus akhirnya gue nonton, ya gue kagum lah sama yang nulis cerita ya, keren banget. Dia bisa loh menerjemahkan film itu dari buku kan, Queen of Gambit ini. Menerjemahkan dari buku ke film, ke ini ya, maksudnya ke tontonan yang orang yang nggak ngerti catur pun bisa menikmati. Contohnya gue gitu. Gue tuh sama sekali nggak ngerti catur, tapi gue bisa menikmati. Lu tuh anak Medan, bukannya kan aneh? Kalau anak Medan, gue kan ini kece dong. Emang lo kata gue nongkrong di Lampung. Loh, iya. Salah satu. Gue tuh nggak ngerti bener. Taunya main ini. Main apa? Capsa. Gaplek. Iya, gaplek. Iya. Gitu, main QQ gue. Kayaknya udah satu paket kan, gitar, catur. Terus apa? Sama ini. Namanya tuak. Iyalah, pokoknya gitu deh. Ya, kalau gue sih ngelihatnya bener sih, yang unik itu adalah gue pertama ngelihat adalah mukanya. Terus terang itu bukan kategori cantik kalau menurut gue. Gitu. Nah, terus apa uniknya sih gitu loh. Terus ya gue coba nonton, gue belum habis sih, cuma di seri pertama kedua itu kok seru ya gitu loh. Gimana dia, dan berkesan kalau gue bilang sih khas film Eropa yang agak lambat gitu loh. Walaupun ini nggak terlalu lambat banget, ada speednya. Cuma gue ngeliat, ini menarik nih gitu loh. Dan terus terang gue juga belum tahu endingnya seperti apa. Cuma dengan apa namanya si Beth ini, gue ngerasa ya patut diperhitungkan sih dia gitu loh. Kayak lucu aja kalau tiba-tiba nanti dia, I don't know, Marvel bikin sesuatu yang itu, ya gue nggak tahu ya, cuma gue mikirnya Gambit itu tuh kan karakter ini ya, karakter X-Men. Ya. Jadi gue mikirnya Gambit itu kan kalau nggak salah, memang dia kartu kan, Gambit itu kalau di karakternya Marvel X-Men itu. Jadi dia main apa kayak kartu gitu, terus kayaknya bisa ngilang gitu ya. Gue nggak ngerti juga sih si Gambit ini, karena karakternya kurang populer. Kalau di film X-Men tuh kayaknya nggak pernah ada karakter Gambit deh. Padahal dia cukup menarik gitu. Jadi kayaknya apa namanya, si Anna Taylor-Joy ini kalau dijadiin X-Men cocok juga. Iya, gue mikir ini karakter yang unik sebenarnya orang ini, dengan mungkin dengan kalau ntar dia masuk ke studio besar itu bukan bisa jadi salah satu ikonik sih, dengan mukanya dia yang apa ya, unik kalau menurut gue gitu. Banget dia tuh unik banget. Lu coba nonton film dia tahun 2015 ya kalau nggak salah, judulnya The Witch. Penyihir. Jadi itu tentang latar belakangnya tuh keluarga pedesaan. Dan dia itu anak paling besar dari 3 atau 4 bersaudara lah gitu. Nah, dia tuh apa ya, filmnya itu memang berurusan dengan iblis gitu, dengan setan. Nah, dia itu filmnya tuh serem, tapi bukan serem hantu ya, seremnya tuh serem mencekam gitu, karena nanti itu dia berurusan dengan apa ya, kuasa gelap, dengan roh setan iblis gitu deh. Dan itu bagus banget, reviewnya bagus, terus skornya juga bagus. Apa itunya, spellingnya gimana? The Witch, The THE Witch, penyihir itu tuh paling atas. Nah, itu dia. Ini ada di mana? Itu gua dulu nonton DVD, belinya.
Gue nggak tahu apakah sekarang ada main kali di Netflix apa di mana gitu, nggak ngerti. Tapi filmnya bagus. Untuk ukuran pemula ya dia keren lah. Oke. Nah, jadi itu tuh kayak film-film zaman dulu gitu loh, yang tinggal di pedesaan, orang-orang kampung gitu. Nah, itu tuh kayak mereka tuh sebenarnya orang yang religius, tapi nanti mereka akan diganggu oleh roh iblis jahat gitulah. Nah, nanti rohnya itu akan kayaknya si karakter Anna Taylor-Joy itu akan dia gitu yang jadi iblisnya gitu. Gue sih udah nonton, cuma memang filmnya agak aneh ya gitu. Nanti endingnya tuh lo disuruh mikir sendiri gitu. Nah, tuh masih muda banget mas. Ini dia. Masih muda banget. Masih muda ya. Gitu, tuh kan bayinya hilang gitu. Nanti tiba-tiba itu, gitulah. Nah, keren sih, keren. Ngomong-ngomong soal film serem, ini ada film judulnya Fiksi. Ini baru muncul sih sebenarnya ini film lama. Ini film favorit, salah satu film favorit gue. Ini ada di Netflix. Yang main tuh si siapa nih? Ladia Sheryl. Oh, film Indonesia. Film Indonesia, tapi dia masuk kategori Oscar. Jadi jelek ya ininya ya. Tapi itu bagus, Fan. Kalau menurut gua itu bukan film Indonesia biasa kalau menurut gua, karena ini kayak film psikopat sih. Oh, oke. Jadi dia kayak, kalau gua ceritain garis besarnya tuh, dia suka sama seorang yang di apartemen. Sama kayak baca buku, nulis juga dia nggak pernah Nah, selesai. apartemennya orang yang apartemen itu lagi bikin cerita. Nah, ceritanya itu ya ternyata kalau dirut-rut kayaknya nih cerita tentang tetangganya semua gitu loh. Nah, terus dia bingung cara mengakhirinya gimana ya. Nah, akhirnya dia mengakhirinya dengan gara-gara jatuh cinta itu ya dia mengakhiri pakai si Ladia Sheryl ini mengakhiri ceritanya pakai caranya dia sendiri. Nah, itu yang bikin gore-nya tuh di situ sih. Yang lo nggak nyangka kalau dia ternyata sedingin itu dengan ya ntar di situ ada kayak ngebunuh kucing, ngebunuh orang kayak gitu. Dan ini kok nggak salah dapat Piala Citra sih. Nah, itu film yang itu kayak itu kan lagi ngedorong. Jadi dia menyelesaikan novelnya yang dia suka itu gitu sih. Karena masalah-masalah di bukan apartemen ya, rumah susun sih. Gitu. Nah, ini salah satu film favorit gua. Terus yang kedua, lo tahu nggak itu namanya Marlina si Pembunuh 4 Babak? Iya, itu bagus ya? Bagus banget. Lo kalau Marlina si Pembunuh dalam 4 Babak ini coba ya kita lihat. Dia nggak ada trailernya ya. Dia ini kalau boleh dibilang dia ini kayak Kill Bill-nya Indonesia. Oh ya? Dia dengan begitu tenangnya membunuh atau melibas orang yang mengganggu dia. Gua nggak keluar loh mas, blank aja nih. Oh, ini nggak keluar ya? Coba gua share. Selamat malam. Kelihatan nggak? Nah, ya ada. Oh, ada ya? Ya, mereka ini orang-orang brengsek yang pengen mengganggu si Marlina itu. Dengan Marlina dengan kekuatan seorang ibu-ibu, akhirnya dia mau menghabisi semua, istilahnya gitu. Dan dia lah ini ya, Kill Bill Indonesia ya. Iya, dan dia membawa bukti yaitu kepalanya, salah satu kepala orang ini untuk diserahin ke polisi, tapi polisi nggak percaya kalau dia yang ngebunuh, gitu deh. Si Joko Anwar baru menang Piala Citra mas kemarin. Si itu ya, perempuan di tanah jahanam ya. Perempuan di tanah jahanam. Itu juga kayak gitu juga model filmnya. Sepertinya iya, gue terus terang belum nonton. Itu si Tara ya? Tara Basro. Tara Basro gede lagi hamil ya?
Nggak ngerti, iya kali. Boleh di itunya IG stories-nya. Masa baru kawin? Nih ya, kita jadi ngegosip sih. Oke, balik lagi dong ke Queen of Gambit. Yes. Iya, jadi gue terus kemarin gue sempat ngerumpi gitu sama Astia. Kan, jadi apa kata Astia itu ya si Beth itu katanya dia itu kehidupan seksualnya dingin banget ya dia. Jadi gue tuh yang itu hamil. Kayaknya ya, badannya soalnya bengkak. Iya besar banget. Biasa kalau udah kawin emang begitu. Tuh, kayaknya nggak cocok aja pakai baju itu gitu maksud gue. Iya, udah gitu bajunya transparan pula gitu ya. Aduh, ya udahlah terserah. Wow, Oke, lanjut. Jadi memang si Beth ini itulah ya kata orang kalau lu diberikan satu talenta yang besar, yang ajaib, kan si Beth ini bisa dibilang anak ajaib ya. Gitu. Dia dari usia 6 tahun gitu udah dan usia sangat muda udah bisa ngalahin juara-juara dunia gitu. Tapi dia di satu sisi kan dia juga punya pergumulan kan, yaitu narkoba dan obat penenang dan alkohol gitu. Jadi memang mungkin kalau gue melihat karena dia dari waktu dia masuk ke asrama panti asuhan itu memang udah dikasih obat penenang kan. Betul. Jadi mungkin fungsinya supaya anak-anak ini bisa diatur gitu. Jadi kalau gue bilang itulah jalan kehidupan dia yang memang dia harus jalani dan memang dia harus kalahkan gitu kan. Karena dia dengan obat penenang itu dia kayak bisa memikirkan langkah-langkah gitu ke atas gitu kan. Dia jadi bisa berimajinasi sendiri gitu. Terus dia yang syukurnya ya dia punya teman-teman yang baik. Terus yang suka sama dia, yang sayang sama dia juga ada. Tapi mungkin dia tuh dingin kan. Kayak orangnya tuh karena memang dia dari kecil nggak dapat kasih sayang dari orang tuanya, dari ibunya. Terus habis itu terus tinggal di tinggal di panti asuhan yang memang nggak ada kasih sayang, jadi begitu gitu kehidupan dia tuh kayak ya gitu aja gitu. Tapi ya beruntungnya dia ketemu Mr. Sable itu ya. Iya, Mr. Sable. Ya. Orangnya. Walaupun Mr. Sable juga memang orangnya dingin juga gitu. Iya. Tapi kalau gue cerita lu belum selesai nonton lagi, jangan. Nggak apa-apa. Iya, gitulah. Jadi kan skornya dia 100% kan di Rotten Tomatoes. Jadi itu yang bikin gue tambah penasaran lagi. Oh ternyata memang bagus. Dan gue berharap jangan ada sequel karena Netflix sih gitu sih udah kayak dia tuh udah kayak distributor film-film besar gitu yang kalau udah apa dikit terus dibikin sequel lah. Iya kan? Karena endingnya memang kan begitu aja gitu. Nah, gue tuh sebenarnya pengen tahu Beth tuh nanti jadiannya masih apa gitu. Karena dia tuh butuh orang yang memang perhatian sama dia. Karena dia nggak bisa dilepas sendiri orangnya. Harus dikontrol. Kalau nggak dia lepas kendali gitu si Beth. Ya ngomong-ngomong soal soal anak yang pinter ya, lagi-lagi gue tuh lagi ngikutin serial Korea yang startup itulah yang lagi happening itu. Ya salah satu karakternya si Dosan itu ya dia film memang apa Mas Korea? Film Korea judulnya Startup. Ada juga di Netflix. Ada. Gue pernah lihat. Ya salah satu karakternya ya si Dosan namanya, ya dia itu pinter dari lahir. Ketika dia tes universitas ketika dia masih SD, dia pun bisa ngalahin anak-anak universitas, anak-anak kuliahan dilawan pada saat ujian. Nah, cuma ya itu lagi, cuma yang bikin hebat itu adalah karakternya dia nggak mau menyakiti orang lain gitu sih. Jadi ada beberapa orang yang memang sebenarnya jago, tapi
ada sisi human gitu, otak sama intinya itu balancing sama hatinya gitu sih. Ada orang-orang yang seperti itu. Gitu. Lagi ini Korea sih. Hah? Dari dulu kayaknya suka Korea ya? Agak, gue tuh suka kalau film bagus, gue males yang seri. Gue pengen satu sekalian gitu, yang film-filmnya oke. Tapi kalau yang film seri, gue pengennya yang renyah-renyah gitu loh, kayak lu makan Indomie, tau gak lo? Enak gitu loh. Bahasa lu renyah-renyah. Iya, yang enak, renyah, terus itu gitu. Tapi memang, tapi yang gue suka dari startup ini, instead of jalan ceritanya yang sangat-sangat predictable ya cuma ada satu orang cewek yang disukai sama 2 orang lah, intinya rebutan gitu. Nah, gue ngeliat sih background karena judulnya ini startup, artinya kan berarti ada film ini bercerita tentang perusahaan startup, yaitu biasanya yang perusahaan-perusahaan yang menghasilkan atau menciptakan suatu produk melalui aplikasi. Nah, itu tuh di situ kalau memang lo merhatiin gitu loh, karena gue juga pernah kerja di tempat startup, itu banyak pelajaran gitu loh, bagaimana lo mengelola perusahaan, bagaimana lo meyakinkan investor kayak gitu, bagaimana memilih investor yang baik. Nah, itu tuh di situ banyak pelajarannya, gitu sih yang gue lihat. Gitu ya. Ini lo startup itu udah selesai? Hari ini mesti kayaknya terakhir hari ini. Dia soalnya live-nya di setiap hari Sabtu dan Minggu jam 9 malam. Iya. Iya sih, itu sih. Gue juga sebenarnya males juga nonton seri gitu lama-lama, karena banyak film yang udah masuk list gue, yang gue mau pengen cepet selesai nonton gitu. Cuman kemarin si Queen Gambit itu kayaknya harus nonton gitu loh, sama Crown sih kemarin. Kalau gue lebih tertarik kayaknya Crown ya. Nggak kenapa, mungkin karena based on true story gitu. Gue kalau true story itu gue lebih tertarik gitu. Betul. Dan tapi ini juga si produser Netflix tuh kena rambu-rambu, kena ini juga, kena apa ya? Dapat peringatan dari istana. Jadi mereka itu istana tuh berharap bahwa setiap lo mencantumkan, kalau mau mulai kan biasa ada disclaimer tuh Mas, bahwa this movie is based on true story, but this is not up. Gitulah penjelasan disclaimer gitu. Jadi pihak istana tuh pengennya Netflix tuh nanti di season berikutnya memberikan itu. Terus dari keluarganya Spencer juga, dari keluarga Putri Diana juga bilang bahwa ini tuh bukan sejarah, ini bukan pelajaran sejarah, itu tuh fiksi drama, dia bilang. Ya ada beberapa yang benar, ada yang salah gitu loh. Jadi takutnya dari keluarganya, baik dari keluarga kerajaan maupun dari keluarga si Spencer ini, takutnya orang-orang yang anak-anak muda yang hidup sebelum kejadian itu jangan menyangka bahwa itu adalah kejadian yang benar gitu loh. Itu nggak semuanya benar. Padahal sih kalau dilihat-lihat ya emang benar. Apalagi nanti kan season 5 sama 6 itu, apalagi season 5 ya, season 5 itu adalah era di mana Diana sama Charles tuh akhirnya cerai, dan kayaknya di situ Diana itu meninggal kejadiannya. Karena season kan dia tuh selesai sampai 6. Sekarang season 4. Nah, 5-6 itu waktu yang krusial kan di kehidupan keluarga kerajaan tuh, paling kontroversial di situ. Jadi pihak istana tuh nggak mau sampai ada kejadian apa ya? Ya namanya orang-orangnya masih hidup ya. Jadi mereka bisa protes gitu loh. Lu sembarangan aja lu bikin-bikin cerita tentang gua, lu nggak lihat-lihat dulu gitu. Padahal dari orang Netflix pun, dari produser The Crown pun, mereka sumbernya itu yang bisa dipercaya, orang-orang yang dulu pernah kerja di kerajaan gitu. Jadi ya gitulah. Lu udah nonton Crown? Crown baru biasa, karena ada nih lama banget. Gue paling 1-2 gitu-gitu. Ya nonton lah, seru sih. Maksudnya apa ya? Memang era season keempat yang paling ditunggu-tunggu gitu, karena memang eranya masuknya Diana tuh kan di situ. Dan kisah
cinta segitiga dia Charles sama Camilla tuh memang di season ini gitu. Jadi padahal sebenarnya ada juga cerita tentang Margaret Thatcher kan. Itu lu kalau nonton tuh, lu udah nonton kan Mas pasti kan? Lu lihat kan itu si Gillian Anderson itu yang main jadi Scully di X-Files. Iya. Itu berubah drastis jadi Margaret Thatcher, gue bingung. Ngomongnya, jalannya, gila ya gue bilang. Ini castingnya Netflix keren banget loh. Maksudnya castingnya The Crown itu, gila loh, mereka tuh bisa nemuin muka yang mirip, bener-bener plek-plek gitu. Hebat deh. Mau di mana gue bilang. Princess Diana juga mirip loh, gue lihat. Mirip banget. Jadi gini, nanti di season 5, Mas, Diana-nya itu kan berubah. Nah, jadi itu lebih parah lagi, lebih mirip lagi, Mas. Lu Google sekarang, namanya Elizabeth Debicki. Itu lebih plek mirip sama Diana. Jadi kalau Diana yang sekarang, versi si Emma Corrin ini, dia tuh versi yang lugu, yang baru kan biasa. Nanti yang Elizabeth Diana yang season 5 tuh yang Diana yang udah pede. Jadi nanti mukanya lebih mirip lagi gitu. Mukanya lebih plus, lebih mirip banget gitu loh. Jadi gitulah. Charles-nya juga mirip. Kan berubah semua nanti ininya. Tadi kan kita ngebahas Netflix, terus ada film lain nggak di luar yang movie streaming yang lain? Gue kemarin nonton selain Mulan ya di sini. Gue nonton itu sih di HBO Go. Di Mola ya? Iya, di Mola. HBO Go. Kalau kalau Mola itu kan memang udah bawaan. Jadi dia tuh punya film sendiri. Tapi HBO tuh kan numpang di Mola kan. Betul. Jadi gue sih kemarin terakhir nonton yang udah gue review itu apa ya kemarin yang terakhir ya? The best. Oh, yang lagi gue tonton, Mas. Apa tuh? Sekarang ini. Jadi gue kan merasa bahwa gue reviewer film ya. Jadi menurut gue seorang reviewer film itu bukan hanya nonton film yang bagus, tapi yang jelek hancur juga lo harus nonton. Yeah. Nah, sekarang ini gue lagi nonton Cats. Kucing. Itu si ini ya. Aduh gue lupa. Semua campur. Taylor Swift. Ya. Jennifer Hudson. Siapa lagi? Judi Dench. Pokoknya semuanya tuh campur di situ. Dan itu kan film terburuk tahun 2019. Dengan budget besar dan dengan sutradara besar, saking jeleknya sampai pemainnya sendiri aja itu nggak mau nonton itu film gitu. Nah, jadi gue penasaran sebenarnya kayak sejelek apa sih ini film gitu kan. Jadi gue lagi setengah jalan nih filmnya. Ceritanya tentang, gue juga tahu nih, tapi nggak sempat nonton. Itu tuh sampai para pemainnya itu tuh mengolok-olok diri mereka sendiri main di film itu. Coba lu bayangin. Siapa sutradaranya? Itu dia. Jadi sebenarnya Mas, Cats ini kan adalah karya teater. Terus gue nggak tahu jalan pikiran produser dan sutradara itu, mereka tuh nekat membikin ini ke live action kayak gini gitu loh. Dan bener-bener ya ampun Mas, gue nonton tuh, jadi gue tuh gue merasa gue harus nonton supaya gue bisa tahu bahwa ini film memang seperti yang dibilang orang gitu, nanti supaya gue tuh bisa review. Jadi seorang penikmat film itu menurut gue bukan nonton film yang bagus aja, tapi film yang begini juga lu harus nonton. Jadi mereka ini kalau gue ngeliat adalah beneran mereka ini adalah kucing ya. Oh, James Corden benar. Iya, ceritanya memang kucing gitu. Tapi ya begini gitu loh Mas, maksud gue CGI-nya jelek banget. Udah gitu ya lu masa orang jadi kucing sih Mas gitu loh. Lo lihat tuh yang main Ian McKellen, Rebel Wilson, terus si Judi Dench yang
apa ya, yang orang-orang hebat gitu. Iya, iya. Sampai James Corden yang hostnya The Late Late Show, Iya. kan dia ada di sini. Nah. Dia tuh sampai dia punya segmen kan di acara Late Late Show itu yang spill your guts or feel your apa itu loh yang disuruh makan yang nggak enak-enak itu. Nah, dikasih pertanyaan sama apa bintang tamunya, James, seberapa besar kau menyesali dirimu bermain di film Cats? Sampai begitu. Si James tuh sampai nggak bisa jawab, akhirnya dia makan itu yang jelek-jelek itu. yang makanan yang bau-bau itu, karena dia tuh tahu. Itu sangkin gimana coba, dia sangkin malunya gitu. Jadi gue ini gue in the middle of itulah gitu, lagi nonton. Siapa itu? Hai cantik. Si Alma. Oh, gitu Mas. Lu selain Netflix lu nonton apa lagi? Nonton film apa? Terus terang gue kan udah masuk kerja lama ya, dari semenjak PSBB yang kedua itu gue udah masuk, jadi gue memang agak jarang nonton film. Ya. Nah, sebentar, gue matiin dulu nih, berisik. Nah, ya gue lagi nonton seri itu ya tadi masih cupu sih gue, levelnya masih bagusan lu lah. Gaya filmografinya. Nah, cuma yang gue suka adalah di Disney Plus. Ya, lo tahu kan, gue tuh suka film Indonesia. Ada beberapa film Indonesia yang nggak muncul di bioskop dan nggak muncul dimanapun, tuh muncul di Disney Plus. Contohnya film apa ya, yang Deddy Mizwar deh. Jadi ada seorang bapak yang meninggal sama istrinya, lalu dia membesarkan seorang anak perempuan. Nah, anak perempuannya itu pengen kuliah, pinter sebenarnya tapi karena bapaknya ini cuma jadi pemain figuran doang, dia itu bapaknya itu aktor cuma jadi pemain figuran. Ya udah, tentang kehidupan sehari-hari, ini cerita tentang ayah sih, seperti itu. Itu sih sama ya paling ya itu doang, gue nggak karena gue udah capek kerja, gue butuh. Iyalah, pastilah. Gitu. Gue HBO ini karena kemarin HBO kan gue nambah bayar tuh Mas, 65.000 sebulan kan. Jadi gue mau ngejar nih sebelum habis. Setahun ya? Sebelum habis gue mau ngejar film-film yang gue mau tonton gitu. Ada beberapa yang gue mau tonton. Halo. Hai. Siapa itu? Siapa itu? Gila, bener-bener. Alah. Ada dua, kembar ya? Kembar ya? Kok gak mirip? Ini dek. Apa itu? Tuh, 3 tuh. Hai. Halo, itu siapa? Itu siapa yang di belakang? Om Kiki. Halo. Kok mati? Gambarnya mati. No, jangan pegang. Yang siapa? Mami lagi ngomong. Hai Bunyi. Gangguin papi aja. Gangguin papi. Tuh, papi tuh. Sana. Gangguin papi. Mau siapa, Bu? Gangguin papi. Tutup pintunya ya. Tutup pintu saya. Tutup pintu. Mas, lu freeze. Masa gue freeze? Iya. Sebentar, gue stop videonya. No sayang. Di belakang. Gue nyalain lagi. Mau di Please nggak? belakangnya apa? No. Hei. Sana, jangan. Gak ada gambarnya tuh, gara-gara itu sih, nongol sih. Lagu apa? Paling gini kali ya, Van ya. Ini kan perdana kita nih pakai Zoom. Iya. Ya kita juga belum tahu. Kalau feeling gue kayaknya kita belum tektokannya tuh belum dapat banget nih. Karena gue ngelihat kayak terakhir yang di IG itu kan karena mungkin banyak viewer kita yang nonton, jadi kita nimpalin. Nah, kalau sekarang gue ngerasanya kurang gitu loh. Apa mungkin kita udah terlalu lama nggak ngobrol?
Jadi itu belum dapat, jadi memang harus Chemistry-nya nggak dapet. chemistry-nya nggak dapat, cuma nggak apa-apa lah. Ini kan belajar. Tapi ya salah satu yang mungkin bisa kita pelajarin lagi. Ya intinya sih kita pengen seriusin aja, kita pengen bikin kontennya ini bagus. Kayaknya kalau Zoom kurang ya Mas, lebih enak Kurang IG ya. IG story ya. Kayak IG story deh oke ya. Ya wes Tapi berarti. sinyal sih kan. Gua udah ganti provider. Wes oke deh. Nggak pakai First Media lagi. First Media. Enggak, gue pakai Net City lokal sini. Pakai apa? Net City. Baru ya. Tahu ya. Gitu. Bunyi kipas. Bunyi kipas. Ya wes, berarti kalau gue bilang sih kita udahan dulu kali ya. Oke. Nanti kita Ini lihat. nanti lu posting di Instagram atau di YouTube lu? Kayaknya di YouTube deh. Nanti gue edit dulu sedikit. Oke. Gue Sip. tes di itu biar kita gue taruh di YouTube. Oke. Sip. Oke, sip. Oke, Iya ya. thank you, Sampai ketemu besok. Bye. Yo, bye.